خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan Kitabus Shiyam, dan kita masih pada Shiyamut Tatawwu', yaitu puasa-puasa sunnah di dalam syariat Islam. Dan kita kemarin sudah mengambil puasa sampai mana? 6 hari bulan Syawal sudah. Baik. Muharram sampai puasa Muharram ya. Wa shaumu syahril Muharram ya, sampai puasa Muharram. Kemudian akaduhu al-ashir, yang paling utama 10 Muharram, betul. Thumma tasi', kemudian 9 Muharram. Wa shaumu Asyura, aywa sah, betul. Kafaratu sanah, dan puasa di tanggal 10 Muharram memiliki fadilah untuk bisa menggugurkan dosa-dosa satu tahun yang telah berlalu. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya harus ada taubat dari pelakunya, karena dosanya termasuk dosa-dosa yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu fihi at-tawsi'ah 'ala al-'iyal. Sebenarnya di sini ya. Ya, sini belum ya. Wa yusannu fihi at-tawsi'atu 'ala al-'iyal. Wa sumu wa shaumu tis'i Dzulhijjah, itu 9 Dzulhijjah. Adapun tausiah 'alal iyal sudah belum, sebenarnya ana belum menyampaikan itu. Ya. Berarti sebelumnya ada kalimat yang ana tinggalkan terakhir itu, dan disunnahkan di 10 Muharram untuk memberikan keluasan nafkah kepada keluarga. Disunahkan di tanggal 10 Muharram untuk memberikan keluasan nafkah pada keluarga. Sing biasane angger bengi mangane tahu tempe ya. Pada 10 Muharram maka boleh untuk meningkatkan kualitasnya menjadi sate ya, boleh kebuli juga boleh. Silahkan, atau membeli pakaian yang baru. Jadi 10 Muharram merupakan sebuah hari yang istimewa dalam syariat Islam. Wasala Ibn Mansur Ahmad anhu faqala, dan Ibn Mansur bertanya kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang disunahkannya untuk meluaskan nafkah di 10 Muharram. Faqala na'am, ya. Dijawab oleh Imam Ahmad, ya, na'am. Jadi ini merupakan fatwa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala untuk meluaskan nafkah di tanggal 10 Muharram. Rawahu Sufyan an Ibn al-Muntashir wa kana afdal ahli zamanihi.
annahu balaghahu man wassa'a ala iyalihi yawm Ashura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanatihi. Wa qala Ahmad aidan la asla lahu. Hadis ini tidak ada sanadnya. Hadis ini kata Imam Ahmad tidak ada sanadnya. Tapi beliau berfatwa dengan makna dari hadis tersebut. Ya, jadi sebuah pelajaran lagi bagi kita bahwasanya belum tentu hadis dhaif itu secara sanad kemudian maknanya ditinggalkan begitu saja. Yang menguatkan Imam Ahmad untuk mengamalkan hal tersebut karena ini merupakan amalan generasi tabi'in, ya, generasi salafus salih tabi'ut tabi'in yang diambil dari generasi sebelumnya, yaitu generasi para tabi'in yang diambil dari generasi sebelumnya, yaitu generasi para sahabat, sehingga menguatkan hadis yang tadinya dhaif secara sanad, maka tidak boleh kita katakan dalilnya adalah perkataan Nabi SAW tidak tepat. Oleh karena itu Imam Ahmad hanya menjawab iya. Beliau tidak menjawab bahwasanya betul itu merupakan perbuatan Nabi, tidak. Beliau Imam Ahmad rahimahullah taala tidak mengatakan seperti itu. Akan tapi betul bisa diamalkan pada tanggal 10 Muharram untuk meluaskan nafkah kepada keluarga. Dalilnya adalah perbuatan para salaf as-salih, ya, dari generasi tabi'ut tabi'in dan para sahabat. Hadisnya dhaif, yang mendhaifkan Imam Ahmad sendiri, ya. Yang mendhaifkan Imam Ahmad sendiri tidak ada sanadnya. Dan dinukil dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala annahu qala jarrabnahu منذ 60 'ama, kita mengikuti fatwa para tabi'ut tabi'in ini sejak selama 60 tahun di tanggal 10 untuk meluaskan nafkah kepada keluarga, ya, menghadiahkan kepada ibu, kepada bapak, kepada anak, kepada istri, saudara, seluruh yang berkaitan dengan orang-orang yang nafkahnya kita tanggung. Fawajadnahu sahihan, dan kita temukan hadis tersebut tadi maknanya terjadi kenyataan, yaitu barang siapa yang meluaskan nafkahnya pada hari Ashura, Allah luaskan rizkinya selama 1 tahun penuh, ya, itu makna dari hadis tersebut. Dijawab oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, kita sudah mencobanya dan kita temukan keajaiban tersebut, ya, barang siapa yang memudahkan rezeki untuk keluarganya di tanggal 10 Muharram, Allah mudahkan selama 1 tahun rezekinya. 60 tahun berlangsung seperti itu beliau amalkan. Adapun sanadnya kita sekali lagi katakan bahwasannya sanadnya tidak ada, ya, tidak ada. Kan tapi itu perbuatan para salaf as-salih. Tapi Al-Syekh Ibn Qasim rahimahullahu taala, beliau menulis syarah hasyah ala Raudhul Murbi, hasyah komentar terhadap kitab Raudhul Murbi yang cukup tebal dan sangat-sangat bermanfaat. Beliau mengomentari kalau memastikan bahwasanya rezekinya setahun karena dia memudahkan di tanggal 10, maka ini termasuk mengaku-ngaku ilmu ghaib. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif enggak bisa dijadikan hujjah untuk fadilahnya, enggak bisa. Tapi perbuatannya bisa, ya. Perbuatannya bisa dijadikan hujjah berdasarkan perbuatan para ulama salaf. Adapun dikaitkan sampai sesuatu yang gaib rezeki, maka itu tidak bisa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya selama setahun, ya, karena dia beramal saleh, karena dia orang yang baik, rajin bersedekah. Adapun mengkhususkan itu karena amalannya di tanggal 10, maka wallahu a'lam, ya, bisa iya dan bisa juga tidak, ya. Jadi bisa iya, bisa tidak. Akan tapi percobaan yang dilakukan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah dalam hidupnya sendiri, dan itu juga guru-gurunya mempraktekkan, memang mereka menemukan hal kemudahan seperti itu. Rezeki selama setahun dimudahkan karena memudahkan keluarga di tanggal 10 Muharram. Yang ingin mencoba silahkan, kalau menemukan keajaiban di dalamnya, maka bisa jadi karena hari itu, bisa juga karena faktor yang lain. Wallahu alam. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita jazmkan pasti ini saya jatuh pasti sedang
diuji, belum tentu, bisa juga sedang diazab, ya enggak? Kadang kita mendapati sebuah rizki, ini alhamdulillah saya dapat rezeki banyak karena saya amalan solehnya banyak. Bisa jadi rezeki itu bukan sebuah ujian tapi sebuah azab, bisa jadi sebuah azab. Jadi untuk menebak-nebak seperti itu maka sesuatu yang sulit. Akan tapi boleh kita di dalam hati untuk pribadi kita berharap semoga ini karena banyaknya saya beramal saleh sehingga Allah memudahkan rezekiku, memudahkan urusanku, yang mana itu jangan lupa berarti untuk kembali menguatkan ibadah kita, ibadah kita. Boleh saja kita berharap seperti itu, akan tapi kalau dijazm pasti karena itu maka nggak bisa, ya, karena rezeki itu ilmunya ghaib. Wa shaumu tis'i Dzulhijjah, dan puasa sunnah berikutnya adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi wa qala fil insaf bila niza'. Jadi syariat puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah sebuah syariat yang tidak ada khilaf dalam mazhab Hanabilah, tidak ada khilaf. Kalau antum perhatikan kalimat Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, itu ada maksud di sana agar kita mengerti bahwasannya sebab puasanya itu tanggal 9 bukan Arafah. Akan tapi Arafah itu karena tanggal 9, bukan tanggal 9 itu karena Arafah, ya. Maka kunci sekali ketika banyak orang berselisih, kita harus sesuai dengan Arafah lah. Sekarang aja baru tanggal 9 Dzulhijjah, atau misalnya sekarang baru tanggal 8 misalnya, atau sudah kelewatan dan sebagainya. Beberapa orang menyesuaikan dengan Arafah. Enggak. Yang disesuaikan adalah 9-nya dulu. Kenapa? Karena wukuf di Arafah itu sah tidak dilakukan di tanggal 8? Tidak sah. Menandakan kunci intinya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sudah ketemu tanggal 9 Dzulhijjah, maka disunahkan untuk berpuasa meskipun wukufnya belum terjadi, atau meskipun wukufnya sudah lewat, tidak ada urusan, ya, tidak ada urusan. Itu bagi yang berada di Arab Saudi tentu saja menyesuaikan tanggal 9, pasti ada ibadah yang namanya wukuf di Arafah. Adapun kita yang tidak wukuf di Arafah, maka kembali kepada asal, yaitu patokannya adalah tanggal 9, ya, patokan ini tanggal 9. Untuk menemukan tanggal 9 maka harus ketemu tanggal berapa? Tanggal 1-nya dulu, ya. Iya, gampang kok. Jangan ributnya di tanggal 8. Di tanggal 8 harus ramai, ya. Terlambat untuk ramai. Ramainya harusnya ketika masuk hilal Dzulhijjah. Oleh karena itu ada sidang isbat. Ya enggak? Dzulhijjah itu isbat tapi enggak banyak yang nonton. Karena apa? Karena efeknya nanti di tanggal 9. Jadi orang isbat ngesuk orang apa kok, ya enggak? Di tanggal 9 baru pada ribut, terlambat. Ributnya harusnya ketika di penentuan masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau Anda sepakat dengan pemerintah, dengan diamnya kan berarti sepakat, ya enggak? Diam, ya wis. Oh, ngesuk 1, ya wis. Giliran sudah tanggal 8 mundur lagi. Ya sudah enggak bisa. Kalau Anda tanggal 1-nya ikut pemerintah, ya berarti 2-nya ikut pemerintah, 3-nya. Ketemu 9-nya hari apa? Ya itulah tanggal 9 Dzulhijjah. Kecuali antum lebih memilih isbatnya Saudi Arabia. Boleh juga, bukan enggak boleh, boleh juga. Ibadah-ibadah antum, ya enggak? Antum mengikuti ru'yahnya Saudi Arabia. Meskipun ru'yahnya mengikuti Saudi Arabia, tetap waktu mulai puasanya jangan ngikuti Saudi Arabia. Nanti antum sahurnya bisa-bisa jam 9 siang, ya kan? Kan waktunya duluan sini, ya. Menyesuaikan sana wukuf berarti jam 12 baru mulai pada kesana, ya. Atau dari Indonesia misalnya pagi-pagi sudah mulai wukuf. Berarti antum jam 3 baru sahur kira-kira. Jam 4 lah. Ya kan 4 jam selisihnya. Duluan sini. Berarti jam 4 sore antum baru sahur. Kenapa? Ya, karena menyesuaikan wukuf. Masa ada puasa jam 4 sore baru mulai, kan enggak ada.
Jadi waktunya tetap menyesuaikan negeri di mana antum tinggal. Matahari terbit jam berapa ya. Tapi ru'yahnya antum boleh ikut negeri yang sudah melihat terlebih dahulu. Oh, malam ini Saudi sudah melihat, ya sudah, berarti besok antum sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Oh enggak, saya ikut pemerintah, boleh juga ya. Antum ikut pemerintah, berarti besok masuk tanggal 1 Zulhijjah. 9-nya disunahkan bagi yang tidak berada di Arafah ya, bagi yang tidak berada di Arafah. Adapun yang berada di Arafah, maka sunahnya puasa atau tidak? Sunahnya tidak berpuasa. Wa shaumu tis'in dzil hijjah liqaulihi alaihi salam alaihi salatu wassalam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai' rawahu al-Bukhari. Secara umum puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disyariatkan secara umum ya. Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kata para ulama termasuk waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal secara mutlak, lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini pendapat jumhur ulama, Bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir itu memiliki keistimewaan di malamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Adapun malam Lailatul Qadar, maka dengan ijma' para ulama lebih afdal daripada 10 malamnya Dzulhijjah yang pertama tetap ya. Jadi secara umum 10 pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 terakhir di bulan Ramadan, kecuali yaitu malam Lailatul Qadar, maka itu lebih afdal dari seluruh malam yang ada di kehidupan kita semua. Adapun selain itu, maka siangnya lebih afdal 10 Dzulhijjah, malamnya pun lebih afdal 10 Dzulhijjah, kecuali satu, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar kita disunahkan juga, nanti insyaallah kita akan bicara tentang Lailatul Qadar. Wa akaduhu yauma Arafah, dan puasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama kecuali tanggal 10 ya, kecuali tanggal 10, maka puncaknya ada di tanggal 9. Wa akaduhu yauma Arafah ya. Dan tanggal 9 itu merupakan puasa yang paling afdal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, li ghairi hajin biha, untuk ya selain yang berhaji. Nah, wifaqan li Malik wa Syafi'i wa jumhur ahli ilmi, itu adalah pendapat jumhur ulama bahwasannya orang yang sedang berada di Arafah untuk wukuf itu tidak disunahkan berpuasa. Wa huwa qaulu Siddiq, dan itu adalah pendapat para sahabat Abu Bakar As-Siddiq wal Faruq, Umar wa Dzun-Nuraini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, dan banyak dari golongan para sahabat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, naha an shiyami yauma Arafah bi Arafah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk puasa di 9 Dzulhijjah, tapi beliau sendiri juga yang melarang untuk berpuasa di 9 Dzulhijjah. Maksudnya apa berarti? Maksudnya sesuai dengan riwayatnya Abu Hurairah, naha an siyami yauma Arafah bi Arafah. Yang dilarang puasa tanggal 9 itu adalah bagi mereka yang berada di Arafah. Adapun yang selain itu maka masuk hadis yang satunya, yaitu yang disunahkan untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Qala Syekh li'annahu yaumu 'id, dan alasan yang kedua kenapa dilarang berpuasa bagi mereka yang berada di Arafah yang sedang wukuf, karena Nabi SAW di beberapa hadisnya mengatakan yauma Arafah 'iduna ya, hari Arafah itu idnya orang Islam. Ketika Nabi SAW mengatakan hari Arafah, berarti maksudnya adalah yang sedang berada di
Arafah. Dan Id itu merupakan ciri dari Id adalah tidak boleh berpuasa ya. Jadi justru untuk hari Arafah itu untuk makan, untuk minum, memperkuat diri supaya bisa kuat dalam berdoa, wukuf, dan melakukan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kafaratu sanataini ya. Wa huwa kafaratu sanataini. Hari Arafah, puasa hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa dua tahun. Li hadithi siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi berarti maksudnya gimana? 1 tahun yang akan datang mau melakukan dosa apapun diampuni semua, apa gimana maksudnya? Wong terjadi aja belum 1 tahunnya. Marah yuk. Apa pendapat antum? Jadi sebanyak apapun dia akan diampuni. Sebelum melakukannya sudah diampuni dulu. Sebelum tidak. Tahun depan, tahun sebelumnya. Dosa kecil kan tidak disengaja diperbuat oleh orang tersebut. Udah beres kabeh ya. Berarti seakan-akan sing akeh ora apa-apa kayak gitu. Tidak disengaja. Iya, berarti seakan-akan yang banyak enggak apa-apa ya. Sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Harapan. Yang akan datang. Ya, berarti yang akan datang sebanyak apapun akan diampuni. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itulah komentar dari Syekh Ibn Qasim. Fala ya'ti bidzambin aw yuwaffiq lima yukaffiruhu. Dimudahkan untuk jadi orang yang baik ya. Maksudnya diampuni dosanya 1 tahun yang akan datang, dia akan dimudahkan menjadi orang yang baik yang menjauhi dosa-dosa ya. Adapun menggugurkan dosa, mesti secara akal kita akan memahami menggugurkan dosa berarti sudah terjadi dulu dosanya. Adapun belum terjadi berarti maksudnya adalah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat hal-hal yang menjerumuskan dia ke dalam dosa seperti itu. Wallahu alam. Seperti itu komentar Syekh Ibn Qasim. Karena kalimat menggugurkan atau yukaffir, takfir ya, kafarah. Kafarah itu dibayar setelah ada suatu kejadian apa sebelum ada kejadian? Setelah ada kejadian. Lalu maksudnya apa? Kafarah urung terjadi sembayar kafarah si priben ya kan. Maksudnya adalah kata Syekh Ibn Qasim, maksudnya adalah dimudahkan untuk meninggalkan perbuatan dosa selama setahun yang akan datang. Maka bagi yang mengerti keutamaan ini harusnya bersungguh-sungguh untuk melakukan puasa Arafah, karena seakan-akan itu adalah perisai, seakan-akan itu adalah pelindung kita untuk hawa nafsu kita yang cenderung menjurus kepada perbuatan dosa, lisan yang ketus mungkin ya, terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, atau perbuatan yang menyakitkan untuk saudara atau teman. Maka semoga dengan puasa Arafah yang sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terhindar dari hal-hal tersebut. Wa qala fi siyam yaum Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah, rawahu Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika puasa Ashura, beliau sallallahu alaihi wasallam berharap agar menjadi kafarah untuk 1 tahun yang telah berlalu. Kalau bandingkan yaum Arafah, ketika yaum Arafah, puasa Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap
untuk menjadi kafarah selama berapa? Dua tahun. Adapun Asyura cuma satu tahun. Syekh bin Qasim memberikan komentar rahasianya ya, lataif ya, ini beliau istinbat sendiri, akan tapi istinbat seorang alim. Beliau mengatakan, kenapa Nabi SAW kok di Asyura tidak minta kepada Allah untuk 2 tahun juga ya, yang lalu dan yang akan datang, kok cuma di Arafah, di Asyura tidak? Nah, karena Arafah itu Muhammadi ya. Puasa Arafah itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Asyura itu Musawi, itu berasal karena kejadian Nabi Musa dan sudah dilakukan terlebih dahulu oleh kaum Bani Israel. Orang Yahud sudah terlebih dahulu puasa Asyura. Jadi puasa Asyura ini dari syariat sebelum Islam ya, sebenarnya puasa yang berasal dari syariat sebelum Islam. Adapun Arafah itu puasa yang asli. Ini puasanya orang Islam asli ya. Puasa orang Islam asli merupakan syariatnya Nabi Muhammad SAW dan harus beda. Syariat yang khusus dengan orang Islam dan syariat yang berasal dari syariat sebelumnya. Syariat yang khusus untuk orang Islam harus berlipat ganda dibandingkan syariat yang berasal dari syariat sebelum Islam. Lianna yawma Arafah Muhammadi wa Asyura Musawi wa a'maluna 'ala ad-dha'f. Dan amalan-amalan orang Islam sesuai janji Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa hadis qudsi ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang Islam ini selalu lebih dibandingkan umat yang sebelumnya. Masuk surganya, hisabnya, salatnya, pahalanya, semuanya lebih dibandingkan umat sebelum. Oleh karena itu Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Yaum Arafah 2 tahun, adapun Asyura hanya 1 tahun, karena Arafah itu adalah puasanya atau ibadahnya orang Islam. Adapun Asyura itu sudah diagungkan oleh orang Yahud sebelum Islam. Wa yali yauma Arafah fil akadiyah yaum tarwiyah wa huwa al-yaum ats-tsamin. Dan kita sudah menyebutkan bahwasanya secara umum 10 awal Dzulhijjah itu ditekankan untuk beramal saleh, termasuk di dalamnya puasa. Dan puasa yang paling puncak itu di tanggal berapa? 9. Di bawah 9 yaitu di tanggal 8 atau yang terkenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Rawa yurawi, tarwiyatan. Apa artinya apa? Antum pernah dengar salah satu pintu surga namanya Babur Rayyan? Pernah dengar namanya? Pintu Rayyan, pernah dengar? Itu dari kata tarwiyah. Rayyan itu siyak mubalaghah, dari orang yang lepas dahaganya. Dari orang yang riyun, yaitu orang yang sudah lepas dahaganya. Rayyan itu yang benar-benar wis orang bakal haus selama-lamanya ya. Maka kalau ada anak namanya Rayyan istimewa, itu berarti orang tuanya berharap dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya yaumul qiyamah nanti. Berarti tempat masuknya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada penduduk neraka tentu kehausan, tidak ada minumnya juga menyiksa mereka. Lapar juga tidak ada makanan pun kalau ada menyiksa mereka. Maka yang punya anak nama Rayyan, Masya Allah, itu doa yang luar biasa dari orang tuanya. At-Tarwiyah itu hari dahulu di tanggal 8 sebelum berangkat ke Arafah, para jamaah haji terbiasa untuk mengumpulkan air ya. Tarwiyah artinya adalah mengumpulkan air. Hari Tarwiyah itu hari mengumpulkan air. Jadi kalau sekarang antum tidak usah ngumpulin, antum tinggal nunggu aja di Arafah, itu sudah ada mobil dari pemerintah Saudi Arabia, airnya dilempar-lempar ya, antum tinggal nerima. Enak sekarang, Masya Allah. Jadi banyak yang protes, haji bayar, ini bayar. Ya udah, kalau pengen nggak bayar coba aja ya. Nanti
Jangan mintanya nggak bayar ya, tapi pengennya tetap di hotel. Kemudian catering tetap harus dapat. Kesana tetap harus pesawat. Ya ndak. Kemudian tarwiyah pengennya ndak usah ikut-ikutan tarwiyah. Jadi sampai wukuf nanti air datang sendiri. Kan itu yang diinginkan kita. Ya ndak? Mulane bayar. Kan itu kan semua servis. Yang menservis kan manusia, ya ndak? Manusia itu butuh makan ndak? Ya, kan kita sudah jelaskan. Mukafaah, ketika ada orang berbuat baik, maka antum wajib untuk membalasnya. Alhamdulillah antum tidak perlu bayar di situ. Kalau bayar di sana harganya malah jadi mahal, ya kan? Udah diberesin semua dari sini, tinggal bayar biaya hajinya. Antum sana servis sudah dapat semuanya. Ada bis juga, ada bis yang bisa sholawatan, ada apa? Bis sholawat sih, tapi itu kasus juga itu. Tapi saya nggak berani bahas lah, nanti ditangkap polisi. Wa afdaluhu ay afdalu shaumi tatawwu', ya. Puasa sunnah kita sudah sebutkan beberapa. Yang paling afdal adalah apa? Yang paling afdal, puasa sunnah yang paling afdal apa? Dibaca. Shaumu yaumin wa fitru yaum. Ini yang paling afdal. Ya, puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa sehari, kemudian buka satu hari, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa yang paling afdal. Tapi Allahu a'lam, saya tidak mendapatkan riwayat bahwasanya Nabi SAW melakukan puasa ini. Tapi beliau memerintahkan dan kepada sahabatnya yang enggak mau berhenti puasa. Salah satu sahabat radhiyallahu anhu itu cinta dengan puasa, enggak mau berhenti puasa. Kata Nabi SAW, ini sudah yang paling afdal. Wala afdal ba'dah, enggak ada yang lebih afdal dari ini. Kamu puasa setahun penuh tidak lebih afdal daripada yang ini, sehari puasa, sehari berbuka. Ini termasuk adalah, sekarang kan banyak yang bicara pernah dilakukan Nabi apa tidak. Lah ini contoh puasa yang paling afdal dengan hadis yang sahih, tapi tidak ada riwayat Nabi SAW pernah melakukannya. Maka hendaknya kita enggak terburu-buru untuk menghukumi apakah Nabi SAW pernah melakukannya. Tidak begitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada dalilnya atau tidak. Ya, dalil itu banyak. Ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Ada juga penjelasan para sahabat, misalnya hadis-hadis yang marfu, ya kan, hukman umirna dan lain sebagainya. Maka tidak semua yang ada dalilnya itu pasti perbuatan Nabi, belum tentu. Ya, dan tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW merupakan syariat bagi kita. Beliau SAW punya istri berapa? Perbuatan Nabi bukan? Coba aja antum. Ya. Gak semuanya. Nanti sampai juga masalah puasa. Ada namanya puasa wisal. Puasa wisal dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi beliau sendiri yang melarang umatnya untuk melakukannya. Ya. Jadi jangan terkungkung pada perkataan yang mengecilkan ilmu pengetahuan. Pernah dilakukan Nabi atau enggak? Enggak gitu pertanyaan. Bukan seperti itu. Hadis itu bukan hanya perkataan Nabi SAW, bukan hanya perbuatan Nabi SAW. Ada perkataannya, ada juga isyarat-isyaratnya, ada juga takriratnya. Nabi mengiyakan atau sekedar mendiamkan, ya. Seperti perkataan sahabat tentang hukum azl, ya enggak? Hukum azl, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kita melakukan azl dan Quran tidak pernah datang satu ayat pun melarang perbuatan azl. Ini termasuk diamnya Nabi SAW. Berarti boleh. Padahal tidak ada riwayat beliau melakukan atau tidak, enggak. Tapi beliau cukup diam aja. Padahal itu perbuatan para sahabat terjadi di zaman turunnya Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad SAW masih hidup. Maka jangan mengecilkan syariat Islam dalam konteks perkataan pernah dilakukan Nabi atau tidak. Belum tentu pernah dilakukan. Ini dia salah satu contoh puasa
yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa yang paling afdal, tapi enggak ada satupun riwayat menurut yang selama ini saya pelajari. Mungkin ada yang menemukan, tapi saya tidak menemukan riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Daud. Ini salah satu contoh. Wa afdaluhu afdalu shaumi tatawwu' shaum yaumin wa fitru yaumin. Ini adalah yang paling afdal. Li amrihi alaihi salam Abdullah bin Amr. Nah, sahabat itu adalah Abdullah bin Amr ibn al-As, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin al-As yang sangat cinta dengan puasa karena beliau fisiknya sangat kuat, ya. Beliau termasuk para sahabat yang fisiknya sangat kuat dan terkenal dalam jihad-jihadnya. Wa qala huwa afdhalus shiyam, hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ini puasa yang paling afdal. Kalau kamu pengen puasa setahun penuh, itu tidak lebih hebat daripada puasa ini. Faqala ini utiqu afdala min dzalik, faqala la afdala min dzalik. Ya, sudah dikasih tahu puasa ini, fadzalika siyamu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah radhiyallahu an, ini puasanya Nabi Daud dan tidak ada yang lebih afdal. Faqala ini utiqu afdala min dzalik, saya bisa lebih daripada itu. Faqala la afdala min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang lebih daripada puasanya Daud. Ini sudah paling terakhir. Wa qala la sama man sama al-abad, puasa orang yang puasa 1 tahun penuh tidak pernah ada 1 hari kecuali dia berpuasa, maka tidak ada pahalanya sama sekali orang seperti ini. La sama man sama al-abad, ya, sepanjang tahun full tidak ada hari kecuali dia dalam kondisi tetap sahur, tetap buka, tetap sahur, tetap buka, tapi setiap hari tidak pernah ada 1 hari pun dia enggak puasa full, ya. La sama, puasanya tidak ada artinya bagi orang yang seperti ini. Marrataini, 2 kali diulangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sama man sama al-abad, la sama man sama al-abad. Wa qala la sama wala fitr. Wa naha man yasrudu as-shaum wa qala la shauma fawqa shaumi Daud. Di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan tidak ada puasa setelah puasanya Nabi Daud, maksudnya dari afdaliyah, enggak ada yang di atasnya puasanya Nabi Daud. Kan tapi zaman sekarang sudah jarang orang yang melakukan puasa Nabi Daud. Semoga insyaallah di antara antum nanti ada yang melanggengkan puasa yang paling afdal ini yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syartuhu alla yudhiful badan, tapi puasa Daud itu tidak boleh modal semangat, ya, tidak boleh modal semangat. Insyaallah berniat ibadah insyaallah kuat. Nah, enggak begitu, ya. Kan tapi masing-masing melihat rutinitasnya, melihat kekuatan fisiknya, melihat tabiatnya. Karena enggak semua orang memiliki kondisi fisik yang sama, ya. Contohnya yang cenderung darah rendah. Orang cenderung darah rendah ini puasa berat, ya. Puasa itu merupakan ibadah yang berat buat dia. Bahkan bisa-bisa amalan dalam sehari ini dia tinggalkan semua untuk puasa. Untuk orang seperti ini enggak boleh modal semangat kemudian memilih puasa Daud. Kenapa? Karena dia bisa menggugurkan banyak amalan yang lain yang lebih bermanfaat buat dia dan orang lain. Dan sebaik-baik amalan adalah yang bermanfaat buat dia dan buat orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas, yang terbaik di antara kalian yang bermanfaat untuk orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah suatu hari mengajak salah seorang sahabatnya untuk berjalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an amshiya ma'a akhi fi hajatin aqdiha ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Sesungguhnya kalau aku jalan bersama sahabatku, aku bantu menyelesaikan masalahnya, aku cari solusi hidupnya, kemudian aku beri nasihat atau aku bantu secara fisik, secara materi,
itu lebih aku sukai dibandingkan aku menyendiri iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Menunjukkan amalan-amalan yang muta'addiyah, amalan-amalan yang efeknya ke kita dan kepada orang lain itu secara umum lebih afdol dibandingkan amalan yang khusus, ya, amalan yang khusus fadilahnya hanya untuk diri kita sendiri. Maka perhatikan hal seperti itu. Untuk yang sudah berkeluarga tentu saja, ya, mencari nafkah, ya kan, kemudian bayar sekolah anak, kemudian memberi pakaian kepada istri, pakaian yang layak, jangan yang compang-camping. Untuk sendirinya pakaiannya bagus, tapi untuk istrinya yang bahannya yang paling murah, ya. Syar'i itu memang biayanya sedikit mahal, ya, kerudung gamis-gamis syar'i itu biayanya lebih mahal. Makanya jangan salah dalam menimbang ibadah, ya. Antum kalau sarapan ternyata bisa meningkatkan kinerja, kerjaannya bagus, dapat bonus dari atasan, ya enggak, malah bisa menyenangkan anak istri, tentu lebih afdal dibandingkan memaksakan puasa Daud. Tapi kalau bisa menggabungkan keduanya, puasa Daud orang kerasa, ya, enteng. Orang sahur orang buka benyong sanggup. Nah, model wong kaya gitu orang apa-apa. Ya, orang biasa nginung sedina kena gorong dina misalnya disimpan. Lah kan bukan anak. Bukan. Jadi masing-masing melihat, ya, melihat dirinya. Ada yang model makan sehari besar bisa untuk sampai besoknya sehari full aktivitas, ya ada juga, ya. Jadi masing-masing melihat. Adapun sing melaku wis sempoyongan, kena angin ya oba-oba, ya ketamplengan, ya itu sing model kayak gini, ya harap ya menerima takdir, ya. Ya kalau mampu puasa yang masuk akal, yang realistis sehingga dia tetap bisa menyenangkan keluarganya, apalagi bisa ngirimi orang tuanya, ya udah, yang membahagiakan orang banyak insyaallah taala. Maka disyaratkan untuk puasa Daud tidak boleh melemahkan badannya hatta ya'jiza amma huwa afdal minas siyam kal qiyam bi huquqillahi ta'ala. Nah, jangan sampai melemahkan badannya atau sampai melemahkan dia dari ibadah yang lebih afdal dibandingkan puasa. Tadi ibadah lebih afdal dibandingkan puasa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan juga yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Jihad, ya, misalnya jihad fi sabilillah. Kalau memang tidak ada kewajiban puasa, tidak usah bersombong-sombong untuk melakukan puasa Daud kemudian jihadnya sempoyongan, ya. Jihad di zaman sekarang apa? Thalabul ilmi, ya. Kalau dengan berpuasa kemudian thalabul ilmi ini jadi sungkan, ya, majelis ilmu, baca Quran kudune puasa tambah kendeng nembe setengah halaman wis ngantuk maning, ya. Ngeliyep sedala tangi wudu, baca setengah halaman glundung-glundung ngelih, ya. Kerjane ngelolor, ya, ibadah ampun, baca Quran malah molor kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Haknya Allah Subhanahu wa taala tetap harus kita berikan, haknya hamba yang lain pun harus kita berikan. Kalau turah-turah tenagane maka fadhal. Mau puasa Daud itu jelas bermanfaat. Karena ada orang yang memang fisiknya berlebih, tenaganya berlebih, iya. Dan bojo papat besi kurang kayaknya. Dean saking rosane, ya. Dean teko. Kerja berat lah pokoknya. Ya memang beda. Jangan bayangkan antum, manusia kan enggak kayak antum semua, ya. Saya pernah ketemu orang-orang Rusia di Masjid Nabawi. Muda-muda, wah fisiknya luar biasa. Tegap besar, itu umum gitu loh. Fisik mereka seperti itu umum, ya, umumnya memang seperti itu. Jangan bandingkan orang Indonesia, ya. Jadi syariat puasa Daud mungkin bukan untuk orang Indonesia mungkin, karena buat orang Indonesia apalagi udah makan 3 kali kalau belum makan nasi aja bilangnya belum makan. Sih pan puasa Daud sing model kayak gini, kayak ampun maning ngomongnya urung sahur. Jadi
Ya, ada yang cocok, ada yang tidak. Ya, maka masing-masing melihat dirinya. Wa huquq ibadihi al-lazimah, dan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, misalnya dia punya hutang tapi ibadahnya kenteng ya. Tapi dengan puasa Daud dia jadi malas untuk kerja ya. Malas untuk nyari tambahan untuk segera menyelesaikan hutang. Tentu ini salah ya. Yang baik bagi dia justru untuk menambah energi, kemudian mempercepat dia untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Jangan sampai salah dalam menimbang. Wa illa fatarkuhu afdal. Nah, kalau tidak bisa menjaga kondisi tubuhnya, tidak bisa menjaga hak Allah, tidak bisa menjaga hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik tidak perlu puasa Daud. Pilih puasa yang efektif ya. Pilih puasa-puasa yang efektif. Sekali puasa kena gorong tahun, ya enggak? Kayak tadi sih, ya. Sekali puasa kena gos tahun, ya. Sekali puasa kena rong bulan. Apa itu? Apa puasa yang antum tunaikan kena gorong bulan? Apa? Hah? Masya Allah, sahih. Kok bisa? Iya, 2 bulannya aja wis, 2 bulannya aja. Kenapa puasa 6 hari di bulan Syawal bisa terhitung puasa 2 bulan? 1 hari 2 bulan 6 hari. No comment wis aku. Coba mana ahli hitung-hitungan yang lainnya mana coba. Puasa 6 hari bulan Syawal kenapa bisa menjadi 2 bulan hitungannya? Nah, itu hadis awal kitab Siyam loh. Itu hadis pertama kitab Siyam saum tatawwu ya enggak. Bahwasanya fa innal hasanata bi asyri amsalha. Ya enggak, kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, semisal dengannya. Maka puasa 1 hari seakan-akan puasa 10 hari. Berarti puasa 6 hari seakan-akan puasa 6 hari seakan-akan puasa 60 hari. 60 hari itu sekitar 2 bulan. Yang Ramadan yang kenapa Pak Teguh? satu hari puasa tadi gimana hitungannya? 6 hari puasa. Ya wis engko dirembuk namane engko. Wa yukrahu ifradu Rajab bis-shaumi. Dan disunahkan ya kan, jadi salah. Wa yukrahu, dan makruh hukumnya untuk mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang diagungkan oleh kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah Arab itu dahulu mengagungkan bulan Rajab, dan yang paling kenceng, yang paling semangat untuk mengagungkan bulan Rajab dari kabilah Mudar. Itu adalah kabilah yang sangat mengagungkan bulan Rajab, sangat mensucikan bulan Rajab. Maka ahlul Islam, kaum muslimin, ketika mengkhususkan puasa sunnah hanya di bulan Rajab, seakan-akan menghidupkan syiar jahiliyah. Li'anna fihi ihya'un li syiaril jahiliyah. Karena di dalam mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu ada syiar dari syiar-syiar jahiliyah. Harusnya kita itu menutup syiar jahiliyah, bukan menghidupkan kembali syiar jahiliyah. Fa in afdara minhu aw shama ma'ahu ghairahu zalatil karahah. Akan tetapi kalau puasa di bulan Rajabnya tidak sebulan penuh, atau puasa Rajab sebulan penuh tapi disambung juga dengan puasa di bulan setelah Rajab atau sebelum Rajab, maka tidak makruh. Ya. Ini solusi buat saya
kebetulan orangnya sibuk proyek ya. 1 tahun proyek penuh, cuma ada kosong waktu longgar libur itu bulan Rajab. Kalau saya milih puasa sunnah di bulan Muharram, proyek saya pasti berantakan. Kerja saya kerja keras ya. Puasa sunnah di bulan Safar dan lain nggak bisa. Saya punya waktu cuma puasa sunnah di bulan Rajab, dan itu termasuk bulan haram, ya enggak? Termasuk salah satu bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh ditingkatkan, banyak pahala-pahala yang nilainya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Salah satunya pahala puasa. Masa saya enggak boleh? Saya punya kesempatan efektif puasa sunnah cuma di bulan Rajab. Maka saya ingin menggunakan liburan saya ini untuk puasa 1 bulan penuh. Ganti puasa-puasa sunnah yang tidak pernah bisa saya lakukan karena dia proyeknya setahun penuh misalnya. Apa jawaban antum kira-kira? Orang boleh tetap. Orang bisa. Berarti Anda menghidupkan syiar jahiliyah gitu, apa gimana? Priben, solusinya priben ngeruang kayak gitu, solusinya priben. Orang bisa proyekan terus nggak mesti jawab. Proyekan terus orang lakal, dia nggak bisa puasa sunnah apapun full. Ya, cuma ada kesempatan puasa sunnah itu di bulan Rajab. Kerjanya keras nggak kayak antum. Ya, antum kerjaannya tak masya Allah enak-enak ya. Kerjanya keras, harus macul di padang pasir ya misalnya, ya kan? Ya kan? Pokoknya angel lah, kerjanya angel, berat keras. Cuma ada waktu bulan Rajab untuk puasa sunnah. Tapi dia pengen puasa sunnah karena hadir majelis Raudhul Murbi mendengar tentang kitab Siyam. Kemudian semangat pengen puasa sunnah. Bab shaumit tatawwu, bab puasa-puasa sunnah. Ya enggak, wah saya pengen puasa sunnah nih, tapi nggak bisa kecuali bulan Rajab. Ada cuma bulan Rajab. Gimana menurut antum? Enggak usah aja. Iya dia ayamul bid tetep mas, tapi pengen tak tambahin mumpung prai sih, mumpung prai. Aku prai ini sebulan full kayak laka mana? Masa orang yang puasa full? Hah? Jangan selang-seling. Jangan full kayak maksudnya kurangi siji apa? Apa Dawud maksimal kayak gue? Hah? Boleh. Boleh. Baik, ada yang lain. Solusinya padahal mau tak jelasin aku gali diwaca maning asline. Solusinya kurangi 1. Berarti dia tidak puasa 1 bulan benar. Atau enggak saya pengennya full, ya boleh full tambah 1 minimal ya. Ini bicara minimal tambah sebulan maning ya karep. Ya tapi minimal dikurangi 1 atau ditambah 1 bulan sebelumnya atau bulan setelah, maka dia sudah lepas dari menghidupkan syiar jahiliyah. Karena syiar ini perkara yang zahir. Meskipun niat kita tatawwu, meskipun niat kita sunnah ya, tetap saja syiar jahiliyah ini sesuatu yang zahir. Maka tidak ada ibrah melihat niat seseorang. Tetap saja dia sudah meramaikan, mengkhususkan bulan Rajab apapun niatnya. Itu karena itulah dikatakan syiar. Karena itu dikatakan syiar. Maka tinggal pilih mau dikurangi 1 atau ditambah 1. Minimal kurangi 2 ya oleh berarti. Ya kan kurangi 3 berarti oleh. Pan diselang-seling berarti oleh. Tambah siji oleh berarti tambah loro oleh apa? Oleh. Maksudnya ini kita bicara minimalnya aja. Zalatil karahah. Wa kuriha ifradu shaumil jumu'ah, sama ya. Mengkhususkan puasa di hari Jumat pada kasusnya ya, aku sibuk proyek seminggu, pray ini dina Jumat tok. Kasusnya pada wong kowe mau maning. Wong kowe mau maning ya. Saben dina kerjaane orang ngaduk ya, masang gending, gawe pondasi. Wis sing abot-abot pokoknya wis lakati dari pray ini mung Jumat tok nyimpen puasa oli belitet, nyong ora puasa sunnah. Senin Kamis laka, Senin Kamis abot, Senin Kamis
Tukangnya nyong bubar kabeh gara nyong puasa wis alamat. Ya mandure turu tukangnya melu turu sih. Ya. Jumat tok tet nyong anane, oli beli nyong pan puasa. Apa jawaban antum? Boleh. Baik. Lah tadi ya. Jadi harus karena ini syiar ya, ini syiar. Meskipun dia niatnya saya enggak mengkhususkan, tetap saja kelihatannya Anda mengkhususkan. Solusinya tinggal pilih ditambah satu setelahnya atau sebelumnya. Atau opsi yang kedua, puasanya ini tapi bukan kasus orang tadi ya, bukan kasus orang tadi. Jadi orang berpuasa di hari Jumat itu boleh, tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menambah satu hari sebelumnya atau setelahnya, atau dia puasa Daud kemudian jatuh puasanya di hari Jumat. Pasti ada jatuh di hari Jumatnya ya. Yang mengherankan kalau ada orang puasa di hari Jumat mesti langsung ditakoni pirang-pirang. Ya ini yang paling berat yang seperti itu. Yang praynya di hari Jumat, ya dia boleh tapi nambah satu, Sabtu atau Kamis. Kalau khusus di hari Jumat saja maka tidak bisa. Lah kemudian ya wis, berarti ngomong mau laka solusinya ya intinya. Berarti ngomong laka solusinya. Wallahu alam, saya tidak bisa beri solusi. Tapi dari pernyataan yang kita dapatkan bahwasanya la tasumu yaumal jumu'ah, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumal jumu'ah illa wa qablahu yaum au ba'dahu yaum. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya jangan puasa hari Jumat kecuali dengan syarat menambahkan satu hari setelahnya atau satu hari sebelum. Dan di riwayat yang lain disampaikan bahwasanya illa kana sauman yasumuhu, kecuali hari Jumat itu rangkaian puasa yang dia lakukan, rangkaian puasa yang dia lakukan. Misalnya lagi puasa 6 hari di bulan Syawal, rangkaian dah ini 6 hari rangkaian. Bagusnya ya 6 hari langsung rentengan, ya dah. Tapi kan kebanyakan nembe puasa jam itu wisana wong tamu, ya kan. Jam sanga dijak mertamu, ya pokoknya full pada terus pokoknya wis anggar Syawalan. Akhirnya tidak tersisa waktu untuk melengkapi 6 hari bulan Syawal kecuali di hari Jumat. Maka dia boleh untuk berpuasa di hari Jumat. Kenapa? Karena untuk melengkapi rangkaian 6 hari di bulan Syawal. Itu kemungkinannya juga mungkin ada. Juga ada puasa Daud. Ya, puasa Daud kita sudah sampaikan tadi. Maka kalau bertemu dengan orang berpuasa di hari Jumat, jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru cuma Jumat puasa. Nah, itu paling sering orang kita netizen ya. Ininya itu memang tidak terdidik, tidak berilmu dan tidak beradab memang ya, tidak pernah makan bangku sekolah ya, intinya seperti itu. Bangku sekolah dipangan ya. Wa kuriha ifradu yaumis sabti, sama ya, hari Sabtu pun juga termasuk hari yang tidak boleh dikhususkan untuk berpuasa. Tapi boleh kapan? Ketika ada gandengannya, gandengannya atau termasuk rangkaian ibadah yang sedang dia lakukan. La tasumu yaumas sabti, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan puasa di hari Sabtu illa fi mafturida alaikum, kecuali puasa yang wajib bagi kalian. Dan kecuali juga tadi kondisi yang sudah kita sampaikan ya, digandeng dengan hari yang lain atau merupakan rangkaian ibadah yang sedang dia lakukan. Wa kuriha shaumu yaumin nairuz wal mihrajan wa kullu 'idin lil kuffar aw yaumin yufridunahu bita'zim. Dan makruh untuk berpuasa di hari yang orang kafir mengagungkannya ya. Misalnya
hari Natal ya, tanggal 25 Desember sengaja nyongpan puasalah tanggal 25 Desember ya, sengaja pengen ben rame ya gue ben rame. Nah, jadi makruh ya, makruh kalau dengan sengaja tidak ada tujuan yang jelas. Karena itu termasuk bentuk pengagungan terhadap hari yang diagungkan oleh orang-orang kafir. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti syiar-syiarnya agama lain maka dia bagian dari agama tersebut. Dan seluruh orang kafir sama hari nyepi misalnya, hari nyepi wong nyepi orang pada metu ya. Nyong juga lah orang metu lah wong dodol nang pasar. Tapi enggak tahu saya hari nyepi gimana prakteknya gimana. Ada yang tahu enggak? Di Bali kayak apa prakteknya? Enggak boleh keluar rumah. Berarti enggak ada yang jualan di pasar, dodol ponggol ya laka. Ya suka puasa bae lah. Ya misalnya nyimpan puasa bae. Enggak, sebaliknya orang Islam harus menunjukkan sing liyane nang omah nyong metu ya. Sing liyane ora pada mangan nyong mangan. Nah, justru dia harus menunjukkan bahwasanya ini bukan hari yang diagungkan oleh orang Islam, dan tunjukkan bahwasanya Anda bukan bagian dari agama tersebut karena syiar ya, karena syiar. Orang Islam harus milisi sesuatu yang syiar bagi orang-orang selain golongan orang Islam atau orang kafir. Dan makruh juga puasa Yaumus Syak. Apa itu Yaumus Syak? Sudah pernah kita ceritakan hari Syak. Yaumus Syak apa? Tanggal berapa hari Yaumus Syak? Ada tulisannya di wajah gue. Wa huwa yaumu ats-tsalatsin min Sya'ban. Berarti kejadiannya seperti apa? Berarti malam 30 pada tanggal 29 malam 30 ya, itu ada kejadian apa sampai muncul Yaumus Syak? Berarti ada kejadian apa? Hilal tidak terlihat, kemudian langitnya cerah. Kalau mendung dalam mazhab Hanabilah ada, ditakdir ada. Yang membuat bingung langitnya cerah, hilalnya enggak ada. Oleh karena itu dinamakan hari yang meragukan. Hitungannya harusnya sudah masuk, tapi langitnya cerah, hilalnya enggak nampak. Nah, ini yang susah ya. Adapun mendung maka dihitung ada. Dalam mazhab Hanabilah kalaupun mendung dihitung ada untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Idza lam yakun ghaim wala nahwah liqauli Ammar man sama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan itu 30 Sya'ban, malamnya hilal tidak nampak, tidak ada mendung, tidak ada apa-apa, langit cerah secerah-cerahnya, hilal tidak nampak, tanggal 30 hari yang meragukan. Barang siapa yang berpuasa di hari ini maka dia sudah berbuat maksiat kepada Abul Qasim, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hari yang tidak boleh untuk berpuasa. Lalu bagaimana kalau dia punya rangkaian ibadah? Misalnya dia biasa Senin Kemis, Yaumus Syak terjadi di hari Kamis. Boleh enggak dia melakukan rutinitas puasanya? Boleh ya. Boleh. Hadis ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang dilarang itu adalah puasa Ramadan padahal hilal tidak nampak dan langitnya cerah. Maksudnya itu ya. Adapun puasanya puasa sunnah maka ada kondisi. Kalau dia nyong paniat puasa sunnah, enggak hati-hatilah ya, maka makruh. Nyong soalnya dua rangkaian ibadah biasa Senin Kemis dina Kemis silahkan puasa ya. Adapun tidak ada rangkaian ibadah biasa maka makruh. Kenapa? Karena menyerupai orang yang meyakini itu merupakan bagian dari bulan Ramadan. Syiar Ramadan itu syiar ya.
Maka dengan tidak berpuasa Anda seakan-akan mengatakan ini belum masuk bulan Ramadan. Tapi kalau Anda punya rangkaian ibadah biasanya, maka boleh untuk berpuasa seperti Senin Kemis atau tadi Daud dan lain sebagainya. Lanjut. Wa yukrahul wisal. Tinggal sedikit tuh. Sedikit. Kayane sedikit. Wa yukrahul wisal, dan makruh untuk melakukan puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Apa itu puasa wisal? Diwaca. Wa huwa alla yuftira bainal yawmaini awil ayyam. Dia tidak berbuka puasa antara 2 hari, ya, atau lebih. Jadi puasa pan saminggu lah, nyong pan puasa saminggu, ya. Caranya primen langsung sahur hari ke-1, bukanya nanti tanggal hari ke-7. Ya, itu namanya wisal. Ini versi wisal yang pertama, yaitu tidak berbuka puasa sama sekali untuk 2 hari atau lebih. Aku pan wisal 3 dina, sahur dina kieu bukane ngorong dina maning. Itu namanya wisal. Ini wisal versi pertama. Hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan wisal ini ada 2 versi. Versi yang kedua, wisal adalah tidak berbuka puasa tapi tetap makan sahur. Jadi ketika datang waktu berbuka puasa dia nggak buka, nanti makannya ketika sahur. Karena apa? Kurang, dia perasaannya kurang puasanya, ya. Karena mungkin banyak dosa di masa lalu, ya. Ingin merasa lapar, dia nyaman merasa lapar, ibadahnya semangat, hawa nafsunya tertekan, syahwatnya terkendalikan. Kalau seperti kita kan insya Allah ya pengennya menyegerakan. Tapi ada beberapa orang yang ingin merasakan syahwatnya tertekan. Jadi kalau makan dia kembali lagi, pikirannya, nafsunya, syahwat kembali lagi bangkit. Dia ingin menekan itu sampai datang waktu fajar, sampai datang waktu sahur, ya. Jadi enggak berbuka puasa. Ini wisal, 2 versi, ya. Hukumnya kita lihat. Wa yukrahul wisal wa huwa alla yuftira bainal yawmin awil ayyam wa la yukrahu illa sahari. Wisal versi pertama, pertama yaitu yang tidak berbuka puasa kecuali 2 hari setelahnya atau 3, 4, 5 seminggu, ya. Enggak sahur dah, bablas terus, enggak makan kecuali sampai hari yang dia targetkan, ya. Itu yang dihukumi makruh. Kenapa enggak dihukumi haram, ya? Karena buktinya beberapa athar menunjukkan para sahabat melakukan wisal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dilarang kok malah melakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wisal, ya. Wa qala innama ut'amu wa usqa. Wahai para sahabatku, jangan wisal. La tusilu siyam. Jangan kalian melakukan wisal digabung puasa seminggu, bukanya hari sahurnya hari pertama, bukanya nanti hari ke-7. Enggak boleh. Sesungguhnya saya wisal, aku melakukan wisal, tapi aku ini diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa berarti? Kalian enggak akan mampu, ya enggak? Para sahabat istinbat bahwasanya Nabi SAW bukan melarang zat wisalnya, tapi cuma kasihan dengan umatnya, kasihan dengan umatnya. Maka ketika beliau wafat, sahabat-sahabat tadi kembali melakukan wisal, mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, tapi kita dimakruhkan untuk melakukannya. Maka jangan mengerdilkan. Pernah enggak melakukan Nabi? Pernah enggak melakukan Nabi? Enggak. Jangan model seperti itulah, ya. Jangan model anak TK seperti itu.
Sudah dewasa, coba dipelajari hadis-hadisnya, ditata adabnya dalam berdebat, dalam berdiskusi. Apalagi di dunia internet ya kan, komentarnya sadis-sadis. Adapun wisol yang kedua, wala yukrahu ila sahar, yaitu Anda tidak berbuka puasa, sahur tok. Ya, cuma sahur saja. Datang azan maghrib bablas terus ya. La yukrah, tidak makruh. Tidak makruh. Beda dengan niat mengakhirkan buka puasa, beda loh ya. Kalau niat mengakhirkan berbuka puasa ini makruh, enggak boleh karena mengikuti orang-orang ahlul kitab. Enggak. Kalau ini memang niat enggak buka puasa, ngikuti siapa? Ngikuti siapa? Ngikuti siapa? Ngikuti Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyalakukan itu. Beda kalau ahlul kitab. Kita sudah bicara di kitab Siyam, makruh untuk mengakhirkan berbuka puasa. Ya enggak? Disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan makruh untuk mengakhirkan buka puasa karena itu adalah ibadahnya orang-orang ahlu kitab. Wisol beda, dia tidak niat buka puasa sama sekali, bukan mengakhirkan, bukan, memang orang buka puasa. Dan itu perbuatan siapa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedakan antara tidak berbuka puasa sama sekali dan mengakhirkan berbuka puasa. Mengakhirkan berbuka puasa makruh. Tidak buka puasa sekalian itu boleh, itu boleh, tapi tidak disunahkan. Sunnahnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Wa tarkuhu aula. Nah, perhatikan ya, meninggalkannya lebih utama. Tetap saja fatwa Imam Ahmad menunjukkan bahwasannya meninggalkan wisal lebih utama meskipun para sahabat melakukannya. Kaidah fikihnya, jadi ada dua hal tentang wisal. Pertama, Nabi SAW melarangnya. Yang kedua, Nabi SAW melakukannya. Antum pilih yang mana? Iya, antum pilih yang kenapa? Karena perkataan Nabi SAW lebih dikedepankan dibandingkan perbuatannya. Perbuatannya itu banyak sekali ihtimal, banyak sekali kemungkinannya disyariatkan khusus untuk beliau tapi tidak untuk umatnya. Banyak sekali kemungkinan yang tidak kita paham. Kalau perkataannya jelas, meskipun beliau tidak melakukannya, tidak apa-apa. Puasa Daud perkataannya jelas, beliau belum melakukannya, tidak apa-apa. Tapi perkataan lebih dikedepankan dibandingkan perbuatan. Nah, wa tarkuhu aula. Tapi meninggalkan wisal itu lebih utama. Maka lebih baik untuk menyegerakan berbuka puasa. Kan tapi terkadang fisik rindu, mungkin tadi kita sampaikan ada orang puluhan tahun berbuat maksiat, ya enggak? Kemudian pengen merasakan nikmatnya puasa, dia enggak puas, pengennya puasa nganti sahur. Terkadang jiwa butuh untuk disucikan juga, ya. Terkadang hati pengen juga merasakan beban ibadah, terkadang pengen merasakan capeknya puasa. Kayaknya kalau cuma sampai maghrib kurang gitu. Ada mungkin orang yang seperti itu. Maka silahkan wisal. Sekalian jangan niat berbuka puasa, tapi nanti langsung sampai sahur. Besoknya enggak wisal boleh. Nanti kapan-kapan pengen wisal lagi juga boleh. Ya, ambillah syariat Islam ini dicocokkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kira kita mampu maka laksanakan. Yang enggak mampu jangan dipaksakan. Bukan berarti kemudian yang wisal kemudian kita langsung kon ora ulih. Nah, belum tentu dia ketika berbuka puasa lebih baik dibandingkan ketika wisal ya. Tapi kondisi normal seseorang, kondisi normal kita, maka menyegerakan berbuka puasa lebih afdal dibandingkan melakukan wisal. Sepertinya kita cukupkan, udah mulai batuk-batuk ya. Saatnya berbuka puasa. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.